Di awal cerita kita akan diperlihatkan kepada Hardin, di mana Hardin akan segera bertunangan sama kekasihnya. Setelah pertunangan itu, hubungan Hardin sama kekasihnya itu kurang membaik, dan tunangan Hardin memutuskan untuk mereka saling melupakan. Satu tahun setelah itu, Hardin pergi ke diskotik, di mana Hardin hendak bertemu dengan teman lamanya yang bernama Catherine. Keesokannya lagi, Hardin pergi lagi ke diskotik dan bertemu dengan Catherine. Sementara itu, Catherine juga memperkenalkan temannya yang bernama Mona. Setelah keasyikan ngobrol, mendengar alunan musik yang bikin hati ingin bergoyang, Catherine dan Mona mengajak Hardin untuk bergoyang. Akan tetapi, Catherine dan Mona memaksa Hardin untuk bergoyang, dan inilah yang terjadi. Kemudian kita akan dibawa kepada Hardin yang datang menemui ibunya dan juga papa barunya. Di sana, kelihatannya Hardin tidak menyukai ibunya menikah lagi. Namun, apa boleh buat, si ibu masih menginginkan kehangatan di kala dingin. Si ibu yang melihat anaknya yang tidak bisa lepas dari masa lalu bersama kekasihnya itu, si ibu menasehati Hardin agar bisa melupakan kekasihnya itu dan memulai hidup yang baru. Akan tetapi, Hardin belum bisa, dan masih terngiang-ngiang sosok kekasihnya itu. Dan si ibu menyuruh Hardin untuk pindah ke Lisbon, Portugal. Dan akhirnya, Hardin langsung berangkat ke Portugal. Nah, kemudian kita akan diperlihatkan kepada Hardin yang digoda oleh pramugari cantik di atas pesawat, dan Hardin bercocok tanam sama pramugari tersebut. Waduh, hanya mimpi doang, kirain beneran. Haduh, gak lucu bercandanya. Setelah itu, Hardin akhirnya sampai juga di Lisbon, dan Hardin segera ke tempat penginapannya, dan melihat sekeliling keindahan kota Lisbon. Kemudian kita akan diperlihatkan kepada Hardin yang bertemu sama Firda. Dikarenakan Firda lagi ada kerjaan, Firda mengatakan kepada Hardin bahwa ia akan menemui Hardin. Firda ini adalah teman semasa kuliahnya Hardin. Nah, akhirnya, bertemulah Hardin dan Firda, dan mereka langsung melakukan cocok tanam, karena selama ini mereka saling berjauhan. Parah betul si Hardin, galau sama kekasihnya, enak-enak pun disambar juga. Keesokannya, Firda mengajak Hardin untuk berjemur di pantai, dan Firda memperkenalkan semua teman-temannya kepada Hardin, dan salah satu teman cowok Firda yang bernama Pitoy, mengajak Hardin untuk loncat dari tebing, dan Hardin pun segera melakukannya. Nah, di dalam air, Hardin masih terbayang sosok kekasihnya. Waduh, Hardin makin sulit untuk melupakan kekasihnya itu. Di hari berikutnya, Firda dan Hardin kembali bertemu, dan mereka jalan-jalan sambil minum pop es, dan Firda mengajak Hardin untuk naik kapal berdua. Nah, mereka saling cerita satu sama lain. Tiba-tiba, Hardin kembali membayangkan sosok kekasihnya itu. Ampun sudah. Dikarenakan Hardin terlalu banyak minum tuak, dan Hardin segera bergoyang ria bersama teman-teman Firda, karena si Pitoy tidak suka melihat Hardin. Nah, keributan di antara Pitoy dan Hardin pun terjadi. Sampai-sampai Hardin masuk penjara, karena Hardin dilaporkan membuat kerusuhan. Setelah itu, papa barunya Hardin datang untuk menjamin Hardin agar bisa bebas dari penjara, dan papa barunya menasihati Hardin, lupakan masa lalumu, mulailah hal baru, jangan bikin kekacauan yang tidak jelas artinya, ungkap si papa baru Hardin. Maybe you can hold a space for her in your heart like I hold a space for your mom. Dan setelah itu, Hardin berusaha untuk bisa merubah diri agar lebih baik,
membuang semua minuman beralkohol, mengurangi bercocok tanam, apalagi goyang 5 jari, dan Hardin harus segera menatap masa depannya yang lebih cerah. Tidak lama setelah itu, Firda datang ke tempat Hardin, dan Hardin meminta maaf kepada Firda, karena Hardin sudah mengambil kesuciannya Firda waktu itu. Itu semua dilakukan Hardin karena masih galau dan tidak tahu arah, dan di saat Firda mau mengisap bibir Hardin, Hardin menolaknya, karena Hardin masih mencintai kekasihnya. Daripada Firda jadi pelampiasan, lebih baik Hardin jujur saja pada Firda. Bagus sekali perubahan Hardin. Be so forgiving. So. Thank you. You really deserve someone who can give you. Keesokannya, Hardin menemui Firda, dan Hardin berpamitan kepada Firda, karena ia akan pulang, dan Firda sangat sedih dengan perpisahannya itu. Have a safe flight, okay? Sesampai Hardin di rumah, Hardin menghadiri pernikahan adiknya, dan Hardin juga bertemu sama mantan kekasih yang bernama Tessa, dan Hardin sempat menyuruh anak kecil untuk berdansa sama Tessa, dan akhirnya, Hardin dan Tessa berdansa, dan mereka saling memaafkan satu sama lain. Handsome, very hot. Di saat Hardin memberikan sebuah sambutan untuk adiknya yang menikah, Tessa langsung sedih dan pergi dari sana, karena sambutan Hardin sangat menyayat hatinya Tessa. Berapa besar cintanya Hardin kepada Tessa, dan Tessa baru menyadari itu. Dan Hardin segera menghampiri Tessa, dan inilah yang terjadi, bercocok tanamlah merekanya. Sesudah mereka bercocok tanam, Hardin mau menikahi Tessa, dan langsung melamar Tessa. Will you marry me? Manuki alangan dari buti tapakia. Dan di scene terakhir kita akan diperlihatkan kepada keluarga kecil Hardin dan Tessa. Mereka sudah memiliki anak yang begitu cantik, hasil olahan Hardin dan Tessa. Pesan yang dapat kita ambil ialah, jikalau masa lalu kurang bahagia, cobalah untuk memperbaikinya, dan jikalau belum bisa move on dari masa lalu, cobalah untuk mencari kesibukan lain. Jangan sesekali coba-coba pecahin perawan anak gadis orang. Kami Susuka Story ID beserta tim direksi pamit undur diri. Semoga terhibur, dan sampai jumpa di konten berikutnya.